Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada, Pak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan mempelajari apa? Ekonomi. Nah, benar. Nah, tapi sebelum memulai materi, kita ada SBM terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Nah, anak-anak silakan berdiri dulu. Ini semuanya berdiri. Jalurnya cuma satu. Iya. Nggak bergoyang. Nggak goyang. Ini kita nanti tidak bergoyang, cuman melatih kefokusan untuk menyebutkan nama-nama hewan ya. Sesuai bentukan musik. Tapi bentar ya. Diam, diam. Besarnya master. Hewannya mana, Pak? Ih, ini masih lemas ya anak-anak. Maaf ya, ini laptopnya masih lewat. Lewat anak-anak. Bisa belajar aja tanpa laptop. Oke, jadi SPG-nya kita ganti ya. Nah, saya akan meminta satu anak untuk memimpin speaking. Ada yang mau maju? Ada. Ada sama Aura. Ada sama Aura ya, Pak? Oke. Silakan dipimpin ya. Nanti anak-anak mengikuti ya. Setelah kita ya, Pak. Nah, dipimpin dong, Pak. Nah, Pak, dipimpin, Pak. Kalian yang memimpin. Maksudnya tepuk semangat Velocity. Bapak yang bilang kan nilai. Oh gitu ya. Iya. Mulai ya. Oke. Tepuk semangat Velocity. Lagi ya. Iya. Tepuk semangat Velocity. Oke, silakan duduk semuanya.
Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekologi dan keanekaragaman hayati ya. Jadi teman-teman, tujuannya dari pembelajaran kita hari ini, Bapak harapkan setelah pembelajaran anak-anak itu dapat menjelaskan pengertian ekologi dan ekosistem. Dan yang kedua, Bapak harap kalian itu bisa mengidentifikasi komponen biotik dan komponen abiotik. Yang ketiga, kalian dapat memberi contoh interaksi antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menjelaskan keanekaragaman hayati dan cara pelestariannya. Nah, apakah kalian pernah mengamati lingkungan di sekitar kalian? Iya, Pak. Ya, pernah, Pak. Jadi semuanya itu dinamakan ekologi. Ekologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya apa, Mbak Aura? Tumbuhan. Ya, jadi contohnya itu seperti tumbuhan yang membutuhkan air, tanah, dan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Sementara hewan juga membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, di dalam ekologi ini juga ada yang namanya ekosistem, yaitu tempat tinggalnya. Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, dan benda mati seperti air dan tanah. Indonesia ini banyak memiliki berbagai jenis ekosistem yang unik. Pak Uni, boleh menyebutkan apa saja ekosistem yang ada di Indonesia? Contohnya saja. Hutan, sawah, ya. Ekosistem itu juga ada yang alami, ada yang buatan. Nah, ekosistem yang alami itu apa sih? Ekosistem yang alami itu terbentuk karena faktor alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti sabana, hutan, gurun, laut, danau, dan sungai. Sedangkan ekosistem buatan itu dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu. Contohnya akuarium, taman, bendungan, serta kolam ikan. Nah, di dalam ekosistem itu ada komponennya. Jadi komponennya itu ada dua. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Perbedaan dari komponen tersebut, komponen biotik adalah semua makhluk hidup. Jadi yang hidup ya anak-anak, yang hidup itu dinamakan komponen biotik yang terdapat di dalam ekosistem. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, jamur, dan lain-lain. Kalau komponen abiotik apakah Mbak? Anda tahu? Air, tahu Pak, air. Ya, air. Jadi komponen abiotik adalah benda-benda yang tak hidup dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Jadi perbedaan utama dari komponen biotik dan komponen abiotik apa? Kalau biotik itu makhluk hidup, kalau abiotik tak hidup. Nah, benar sekali. Untuk komponen biotik itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membantu atau yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau yang mengandung klorofil. Terus yang kedua itu ada konsumen, yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanan. Misalnya hewan dan manusia. Benar sih Aura itu tadi kan misalnya manusia. Nah, yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer, yaitu makhluk hidup yang berperan menguraikan sisa-sisa organisme mati seperti menjadi zat hara seperti bakteri dan jamur. Apakah ada yang ditanyakan dari sini? Belum. Dari komponen biotik dan abiotik? Belum. Sudah paham? Insya Allah.
Jadi di ekosistem itu juga ada interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Interaksi ini juga terjadi dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang tahu nggak perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Tahu. Apa? Boleh dijelaskan? Kalau rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan. Kalau jaring-jaring makanan, kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, benar sekali. Jadi bisa dilihat di gambar ini ya. Kan ini cuma satu proses makan dan dimakan. Kalau ini tuh banyak sekali prosesnya, seperti rumput yang dimakan tikus, yang dimakan belalang, yang dimakan kelinci, kan tidak jadi satu. Waktu tersisa 10 menit. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman hayati. Jadi di Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman hayati yang kita miliki. Contohnya keanekaragaman genetik seperti variasi warna pada bunga anggrek. Jadi warnanya itu berbeda tapi masih dalam satu jenis. Iya. Yang kedua ada keanekaragaman spesies seperti kucing Persia, Angora, dan Siam, atau antara ayam Bangkok, kate, dan kangkung. Jadi mereka ini masih termasuk dalam satu spesies tetapi berbeda. Yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman itu mencakup berbagai habitat unik. Apa? Ya, yang tadi seperti ekosistem tadi. Iya. Ada yang alami, ada yang buatan. Makanya banyak yang unik. Oke. Nah, selanjutnya apakah kalian tahu sih pentingnya keanekaragaman hayati? Jadi keanekaragaman hayati itu dapat memberikan banyak sekali manfaat, seperti menyediakan sumber makanan, obat-obatan, dan menjaga ekosistem. Jadi keanekaragaman ini sangat penting ya anak-anak untuk kita hidup. Selanjutnya ada cara melestarikan lingkungan. Yang pertama reboisasi. Reboisasi itu apa? Tanaman kembali. Nah, ya, jadi reboisasi itu adalah menanam kembali pohon di hutan yang gundul. Tujuannya ada agar hutan tersebut menjadi hijau kembali. Terus yang kedua, mendukung konservasi satwa dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Ini seperti kita kayak melindungi hewan, menggunakan seperti kayak cagar alam gitu. Ya. Terus yang terakhir, mengurangi penggunaan sampah plastik agar limbahnya tidak menumpuk. Dari sini apakah ada ditanyakan? Belum, Pak. Oke, setelah ini Bapak kasih LKPD sebelum menjawab LKPD, Bapak buat kelompok dulu ya. Jadi 3 kelompok. Yang baris depan ini kelompok 1. Oh iya. Yang baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3 ya. Sebelum menjawab KPD kalian itu ya isi dulu identitasnya, terus membaca petunjuk penggunaan KPD, baca dan pahami setelah angka kegiatan pada KPD, diskusikan dengan kelompokmu. Jadi kalian tuh harus diskusi dengan kelompok, jangan tidak berdiskusi. Terus yang ketiga, tuliskan jawaban yang benar, jangan menulis jawaban yang salah, harus benar. Yang keempat, setelah selesai kumpulkan, dan sebelum dikumpulkan kalian akan mempresentasikan dulu ke depan setiap kelompok, lalu dikumpulkan kepada guru untuk dinilai. Ayo Bapak beri waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Apakah ada kesulitan? Tidak, Pak. Masih memikir. Sendiri jawaban.
Waktu tersisa 5 menit. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, ayo siapa yang maju dulu kelompok berapa? Yang ingin maju terlebih dahulu. Kelompok 1. Sama Wanda. Kelompok 1. Ayo silakan maju kelompok 1. Ayo ada. Ayo anak-anak, jangan malu-malu. Ayo teman-teman. Nanti dapat S. Kok S? Kalian akan menjawab nomor berapa? Bentar ya Pak, mau timbang-timbang dulu. Nomor 1. Oke, baik. Semuanya didengarkan ya jawaban dari kelompok 1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk dengan lingkungannya. Ya, benar. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup biotik dan benda tak hidup akuatik. Ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan 3 contoh ekosistem alami dan 2 contoh ekosistem buatan yang kamu ketahui. Ekosistem alami itu seperti hutan, sungai, dan danau. Sedangkan ekosistem buatan yaitu taman sekolah dan akuarium. Oke, beri tepuk tangan yang gemuruh untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 yang maju. Kelompok 2. Ayo cepat ya. Yang kedua, mengenal komponen. Ayo dengarkan semua ya. Ya Pak, komponennya air, termasuk abiotik, fungsinya menyuburkan tanah, sumber kehidupan. Yang kedua, komponennya ada ulat, termasuk biotik, perannya sebagai konsumen 1, dan juga jamur biotik sebagai penguras. Oke, benar sekali. Tepuk tangan teman-teman. Ya, anak. Ayo kelompok yang terakhir, maju. Memang. Ayo cepat ya anak-anak. Baik, kami akan menjawab. Kami akan menjawab soal nomor 3. Dengarkan nomor 1. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pertama, berilah contoh masing-masing jenis simbiosis berikut. Mutualisme, contohnya lebah dan bunga. Di sini saling menguntungkan. Komersialisme, anggrek diberi pohon besar, satu untung, satu tidak dirugikan. Ya, benar. Parasitisme, benaru pada pohon mangga, dan perannya satu untung satu dirugikan. Oh iya benar. Beri tepuk tangan anak-anak. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dengan berbagai ekosistem seperti hutan tropis, terumbu karang, dan lahan basah. Kekayaan ini penting untuk keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat. Namun tantangan seperti deforestasi dan perubahan iklim mengancam kelestariannya. Oleh karena itu, upaya konservasi dan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati demi masa depan yang berkelanjutan. Ada yang ditanyakan? Belum Pak. Oke, pembelajaran Bapak tutup ya anak-anak untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Amin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.